Halo Pro Angler, kembali lagi bersama kami di Dapur Custom Project 13 tentunya, yang selalu konsisten berbagi trik dan tips memancing dengan cara dan bahasa sederhana kami. Bagi kalian yang baru saja klik video ini, untuk mendukung channel ini agar kami terus bersemangat berbagi info tips menarik lainnya dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Di video kali ini menanggapi banyaknya pertanyaan on the spot saat memancing, bagaimana cara pasang mata pancing yang tepat untuk penggunaan umpan udang hidup. Wah, ini yang ditunggu Cuk. Tidak bermaksud menggurui. Di sini kami akan berbagi trik dan tips cara pasang mata pancing yang tepat, penggunaan umpan udang hidup dengan cara dan bahasa sederhana kami. Iya Cuk. Memang memancing membutuhkan kajian khusus dengan melihat bulan, pasang surut air, arah angin, dan faktor-faktor lainnya. Jadi, tonton juga tab link di akhir video perencanaan memancing agar kita mendapatkan senang, istri pun bahagia. Ya, begitulah Mas Bro. Lalu apa saja jenis udangnya, Cuk? Udang hidup yang biasa digunakan untuk memancing secara umum adalah udang fanami atau udang air tawar anomali. Yang kedua, udang werus atau udang putih air asin. Iya Cuk. Untuk perawatannya, udang fanami memerlukan alat berupa aerator atau gelembung udara untuk menambah kadar oksigen dalam air yang harus standby on selama kita memancing. Sedangkan untuk udang werus atau udang putih hanya diperlukan box yang sudah terisi es batu untuk pendingin suhu dan sesekali percikan air asin ke udangnya. Dan pilihlah udang yang gesit, sensitif, dan aktif hentakkan ekor, serta tidak sedang gandi kulit. Itulah ciri-ciri udang yang sehat dan siap dijadikan umpan. Secara umum, ada dua cara pasang mata pancing pada umpan udang hidup yang sering angler mania gunakan. Apa saja itu, Cuk? Dan yang pertama, pasang di bagian ruas pertama pada ekor udang. Dan yang kedua, pasang di bagian mahkota udang. Kedua opsi tersebut menurut saya bagus dan benar, tergantung teknik dan penyesuaian keinginan saja. Namun saya lebih memilih opsi kedua, yaitu memasang mata pancing di bagian mahkota kepala udang. Karena actionnya berbeda dibandingkan memasang mata pancing di bagian ruas ekor udang. Selain actionnya yang berbeda, pengalaman pribadi saya, target ikan akan memakan umpan di bagian kepala terlebih dahulu. Dan poin pentingnya adalah telak, di mana mata pancing berada di posisi tenggorokan langit-langit insang, sedangkan jika di posisi ruas ekor hanya akan berada di posisi bibir ikan target. Dengan demikian, ulur dan hentakkan joran kalian ketika digondol ikan target pada pilihan memancing menggunakan umpan hidup seperti udang. Untuk pemasangan mata kail pancing di mahkota udang adalah tepat di mahkotanya. Usahakan kail pancing tidak mengenai otak di kepala udang tersebut, yang membuat si udang mati. Namun, perlu diwaspadai ketika memasang di mahkota kepala udang yang kebanyakan mata pancing masuk di bagian kepala dan ujung mata kail menancap di otak udang, sehingga udang terlihat molting dan lambat laun mati tanpa kita sadari. Sangat membantu, Cuk. Sedangkan untuk actionnya, pemasangan mata pancing di mahkota udang sangatlah alami, karena tidak ada pemberat di bagian ruas ekor yang membatasi si udang berakselerasi dengan bebas. Ketika kenur atau senar digulung pun, si udang berjalan maju bukan mundur. Tidak demikian jika kalian memasang mata pancing di ruas ekor. Action si udang cenderung cepat ke permukaan dan terlihat tidak stabil akibat tidak aktif hentakkan ekor, sehingga akselerasinya tidak seimbang.
tidak berjalan datar, cenderung kepala di bawah, baik itu menggunakan pelampung atau tidak menggunakan pelampung. Karena fungsi utama ekor adalah pengontrol gerak arah saat berenang, merangkak, atau menempel. Dengan demikian, banyak juga para angler memasang mata pancing di ruas kulit bagian tengah untuk antisipasi action udang agar lebih leluasa berakselerasi dengan tidak memberikan beban di ruas ekor si udang. Sedangkan prinsipnya sama saja. Gimana caranya umpan kita terlihat hidup dengan action yang alami, sehingga membuat ikan target tertarik memakan umpan kita. Termasuk teknik-teknik yang lain seperti jigging, popping, dan casting. Juga demikian umpan hidup agar lebih memperhatikan secara spesifik agar terlihat lebih alami actionnya di dalam air. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Untuk pilihan opsi terserah kalian karena semua opsi ada plus dan minusnya. Jika ada informasi dari sumber lain, silahkan berbagi di kolom komentar agar kita sama-sama belajar. Pancing kita sama, umpan kita sama, rezeki kita yang berbeda. Salam melalui hobi menyatukan Nusantara. Salam gondol boncos. Sangat membantu, Cuk.